Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala summa amma ba'd. Naam, kaifa halukum jami'an? Apa kabar anda semua? Semoga kita semua senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Jalla Jalaluh. Naam, tayyib. Sekarang kita akan mempelajari ad-darsus tsani, pembelajaran yang kedua. Ya, sebelum kita masuk ke pembelajaran yang kedua, terlebih dahulu kita murojaah tentang perubahan kata ganti milik ya, yang sudah Ustaz sampaikan kemarin. Ya, kita murojaah lagi seperti apa. Ya, perubahan kata ganti milik ini dia masuk ke kata benda ya. Kata ganti kita masuk ke kata benda atau kita ingin mengatakan milik kita ya, sesuatu yang menjadi milik kita, contohnya buku saya atau nama saya ya. Ya, itu biasanya kata ganti masuk ke kata benda, perubahannya menjadi perubahan kata ganti milik. Nah, tentu berbeda perubahannya dengan kata kerja ya. Ketika kata ganti masuk ke kata kerja, maka dia menjadi kata kerja. Ada kata kerja lampau dan kata kerja sedang. Dan ketika kata ganti ini kita masukkan ke kata benda, maka perubahan menjadi kepemilikan, kata ganti milik ya. Contohnya kelas atau kelas dia, kelasnya ya. Begitu yang pertama yang harus dipahami. Nah, kita mulai dari huwa. Ketika masuk ke kata benda, kita di sini Ustaz buat contohnya ismun ya. Ismun itu nama, maka cukup kita tambah hu di ujungnya ya, berarti di situ sudah nama dia ya. Ismuhu Ahmad, berarti nama dia Ahmad, berarti dianya laki-laki ya. Ya, bagaimana dengan hiya, dianya perempuan, berarti ujungnya kita tambah ha, berarti ismuha Fatimah ya, jangan terbalik ya. Ya, kalau bahasa Indonesia dianya sama, nama dia Ahmad, nama dia Fatimah, sama-sama digunakan kata dia. Sementara dalam bahasa Arab itu dibedakan antara penggunaan untuk laki-laki dan perempuan. Ya, kalau untuk perubahan kata ganti milik, maka untuk dia laki-laki satu orang itu hu ujungnya ya. Berarti ismuhu, nama dia. Ismuha, nama dia perempuan. Contohnya tadi ismuhu Ahmad, ismuha Fatimah. Jadi jangan terbalik dalam pengucapannya ya. Kita lanjut, ada anta, kamu laki-laki, berarti ujungnya ka ya. Berarti ismuka, nama kamu. Ismuka Ahmad, nama kamu Ahmad. Nah, kalau anti berarti ki ujungnya, ismuki ya. Berarti ismuki Fatimah, ismuki Zainab dan yang lain-lainnya. Nah, dan untuk kata ana atau saya itu kita kasrokan akhir dari kata bendanya, lalu kita tambah ya berharakat sukun, maka artinya sudah menjadi milik kita. Contoh di sini ismun, nama, kita mim yang di ujungnya itu dhamma kita kasrokan menjadi ismi, ditambah ya sukun menjadi dua harakat, berarti ismi. Berarti kalau kita bilang ismi berarti nama saya ya. Nahnu kita tambah na dua harakat di ujungnya, berarti artinya sudah milik kita atau milik kami ya. Ismuna, nama kami ya, atau nama kita. Nah, di sini bisa kita ganti dengan kata benda yang lain, perubahannya sama ya. Kita contohkan di sini ummun berarti ibu ya. Ketika kita ingin bilang ibu dia laki-laki, berarti ummuhu. Kalau kita bilang ibu dia perempuan berarti ummuha. Kalau ibu kamu berarti kamu laki-laki berarti ummuka. Kalau ibu kamu perempuan ummuki. Kalau ibu saya berarti kita kasrokan akhirnya menjadi ummi, berarti ummi itu artinya ibu saya ya. Kalau ibu kami berarti ummuna. Begitu selanjutnya dengan kata benda yang lain ketika kita ingin bilang benda itu adalah milik kita. Atau contoh abun, abuhu, abuha, abuka, abuki, abi, abuna. Nah, atau kita contohkan sekarang pena dia berarti kolamun ya, menjadi kolamuhu, kolamuha, kolamuka, kolamuki. Berarti kalau pena saya
kita kasrokan akhirnya. Qalami berarti artinya sudah menjadi pena saya ya. Berarti qalamuna, pena kami itu ya. Jadi jangan dibuat ismun ana, nama saya, bukan itu ya. Jadi bahasa Arab itu cukup kita masukkan perubahan dari kata gantinya ke dalam kata benda seperti ini ya. Nah, begitu caranya. Nah, ini pembelajaran yang lalu kita murojaah lagi tentang perubahan kata ganti milik ya. Ini yang kita pelajari di ad-darsul awal kemarin sama ad-darsul tsani sekarang masih sama ya materinya, yaitu perubahan kata ganti milik. Nah, kata ganti milik ini dinamakan juga dengan dhamir muttasil ya. Nah, kita lanjut. Di sini ada mufradat, mufradatnya masih sama dengan yang kemarin. Yang kemarin ya, di sini ada zahaba yazhabu, pergi, ada kharaja yakhruju, keluar, ada amila ya'malu, bekerja, ada sakana yaskunu, tinggal atau diam, tempat tinggal ya, tempatnya tinggal kita ya. Qa'ada yaqudu, duduk, sama dengan jalasa yajlisu, duduk juga ya. Ada raqada yarkudu, tidur ya, sama dengan nama yanumu, sama dengan tidur ya. Nah, ada kata yaktubu, menulis, ada rasama yarsumu, melukis, ada dakhala yadkhulu, masuk, ada la'iba yal'abu, bermain, ada tabakha yatbuhu, memasak, ada sabaha yasbahu, berenang ya. Ada daraba yatribu, memukul, ada fataha yaftahu, membuka, ada hamala yahmilu, membawa, ada qatafa yaqtifu, itu memetik atau memetik buah ya. Nah, ini kata kerja. Yang pertama kata kerja telah, yang setelahnya kata kerja sedang atau sekarang, atau kata yang pertama kata kerja lampau, yang tengahnya kata kerja yang sedang berlangsung ya. Jadi ini perubahannya beda dengan kata ganti milik tadi. Perubahan kata kerja telah beda, perubahan kata kerja sedang atau sekarang itu berbeda lagi. Itu yang harus Anda pahami untuk pertama. Di antara perubahan kata ganti milik, kata kerja telah dan kata kerja sekarang itu berbeda. Itu yang harus antum pahami. Lalu antum hafal satu contoh tadi biar antum memudahkan untuk mengaplikasikannya atau mempraktekannya dalam percakapan bahasa Arab sehari-hari ya. Lanjut, kita masuk ke mufradat yang kedua. Ini khusus kata benda ya. Ada ismun, nama, ada syari'un, jalan. Yang pertama tadi kata kerja, di sini Ustaz buat kata benda. Nah, ada babun, pintu, ada kuratul qadam, bola kaki, ada masna'us sayyara, pabrik mobil, ada sarir, ada kasur, di situ ada daftar, ada sabburah, papan tulis, ada mahattah, stasiun ya. Nah, ada masbah, kolam renang, ada matabakh, dapur ya. Ada fakihatun, buah, ada wurfatun, ruang, ada haqibatun, tas, ada kittun, kucing, ada kalbun, di sini anjing ya. Nah, sekarang ini kata benda. Perubahannya tadi kata ganti milik ya, sama ismun, nama. Kalau nama saya itu ismi ya. Di sini kita perhatikan, di sini ada wurfatun, ada ruang. Ya, ini ada haqibatun, ada tas. Kemarin sudah Ustaz ujikan, beberapa dari antum sudah paham insyaallah ya. Ketika di sini tamarbuto, ingat ini kaidah tahsin ya. Huruf tamarbuto apabila kita bersambung, kita sambungkan dia menjadi ta. Apabila kita berhenti baru dia jadi ha ya. Kalau kita di sini haqibatun berarti haqibah, jadi ha dia. Namun ketika kita ingin bilang tadi tas saya, berarti kaidahnya dalam kata ganti milik kita kasro akan akhirnya, kita tambah ya berharakat sukun. Berarti ketika kita sambung ta marbuto dengan ya, berarti ta marbutonya berubah menjadi ta karena dia bersambung. Ingat ya, kaidah ta marbuto ketika dia disambung menjadi ta biasa. Namun ketika kita berhenti dia berubah menjadi ha. Nah, berarti menjadi ta, kita kasrokan akhirnya, tambah ya, berarti haqibati, begitu ya, haqibati. Berarti artinya sudah tas saya. Ketika kita ingin bilang tas dia, berarti hakibatu tambahu, berarti dia laki-laki, hakibatuhu, tanya jangan dihilangkan. Ingat, ta marbuto ketika bersambung dia menjadi ta biasa. Nah ya, berarti kalau tas dia perempuan hakibatuha, tas kamu laki-laki hakibatuka, tas kamu perempuan hakibatuki, tas kami hakibatuna. Yang berbeda itu cuma saya, kita kasrokan akhirnya menjadi hakibati, tas saya. Nah, begitu semuanya ya. Ketika kita ingin
bilang kata kepemilikan dalam bahasa Arab. Jadi caranya seperti perubahan tadi yang Ustaz ajarkan tadi. Ada tadi huwa, hiya, anta, anti, ana, nahnu. Antum hafal satu contoh perubahan, lalu insya Allah memudahkan kita untuk menyebutkan kepemilikan kata benda yang lain, insya Allah ya. Dan perubahannya sama semuanya, insya Allah. Nah, kita lanjutkan. Al-an, sekarang iftahu as-safha sabi'ah, buka halaman 7 ya. Kita masuk al-hiwar, percakapan, ad-darsus tsani. Di sini pembelajaran kedua, kemarin pembelajaran pertama ya. Di sini ada al-maudu', judulnya fil mal'abi, di lapangan. Ada percakapan antara Sabib nanti dengan Muhammad ya. Sabib bertanya, ya Muhammad aina Ali? Ya, berarti Sabib bertanya kepada Muhammad ya. Ya Muhammad aina Ali? Wahai Muhammad, di mana Ali? Kita lanjutkan. Ya Aliun fil mal'ab. Ya Ali di lapangan. Nah, lanjut lagi di sini. Sabib bertanya lagi. Maza yal'ab, dia bermain apa? Kalau kita artikan di sini, apa yang sedang dia bermain, tapi kita artikan dengan bahasa Indonesia yang baik. Ya, dia sedang bermain apa? Ya, itu dia. Dia sedang bermain apa? Lalu Muhammad menjawab, huwa yal'abu kuratal qadam. Dia sedang bermain bola kaki. Ya, di sini belum ada perubahan kata ganti milik ya. Yang di sini yang ada perubahan kata kerja sedang, yal'abu. Yal'abu ini kata kerja sedang. Berarti kalau ya awalnya berarti huwa ya, berarti kembali ke Ali, berarti dia Ali maksudnya. Nah, lanjut. Percakapannya masih sambungannya ya. Di sini ada Sabib lagi bertanya lagi, ma'aman yal'abu hunaka, bersama siapa dia bermain di sana? Bersama siapa dia, maksudnya Ali bermain di sana. Hunaka di sana. Kalau huna berarti di sini. Ya, Ustaz murojaah lagi. Dijawab oleh Muhammad. Di sini dia huwa yal'abu ma'a sodiqihi Umar. Dia sedang bermain bersama temannya Umar. Perhatikan. Di sini ada sodikun. Sodikun ini teman artinya. Ketika tambah ha ujungnya berarti dia ya, berarti ini kata ganti milik dari kembali ke Ali tadi. Dia bermain bersama temannya Umar. Temannya tadi Ali, kembali ke Ali. Temannya Ali itu Umar. 6. Temannya itu Umar. 6. Hi. Kenapa hi di sini kok bukan hu? Karena sebelumnya ada ma'a. Nanti ada lagi nanti huruf jar namanya ya. Ada zoraf zaman dan zoraf makan. Ini kalau antum mau paham lagi, tentu antum harus menyambung ke pondok. Kenapa dia hi kok tidak hu tadi ya? Nah, kalau sebelumnya ada huruf jar, ada zoraf, maka ujung dari katanya kita kasrohkan. Itu penyebabnya menjadi kasroh ya. Nah, tapi kalau tidak ada ma'a ini dia tetap sodikuhu. Contoh kita ingin bilang temannya Umar, berarti sodikuhu Umar. Ya, sodikuhu Umar. Ya, ini sodiki. Kenapa dia ki? Karena tadi dia ada masuk ma'a ya. Atau sebelumnya ada ma'a, maka dia sodiki. Akhirnya hi ini dia mengikut kepada ki ya. Ini nanti antum dalami lagi di pondok kalau antum ingin tahu bagaimananya. Karena kalau Ustaz jelaskan di sini nanti ya tidak mencukupi waktunya dan antum pun bertambah bingung ya. Nah, lanjut. Di sini ada Sabib ya. Hal satal'abu ma'ahu. Ini masih perubahan kata ganti milik ya. Di sini ada kata kerja sedang. Ketika kita dimasuki oleh sa, ini pembelajaran kelas 5 kemarin, maka dari sedang berubah arti menjadi akan. Hal satal abu, apakah kamu akan bermain ma'ahu bersamanya? Ini kata ganti milik lagi. Bersamanya maksudnya bersama Ali tadi ya. Lalu dijawab oleh Muhammad, ya na'am, ya na'am, ya sa'azhabu. Ini masih perubahan kata kerja sedang ini masuki oleh sa, artinya akan. Na'am sa'azhabu, saya akan pergi ilal mal'ab, ke lapangan, wa al'abu ma'ahu, dan saya bermain bersamanya. Ini perubahan kata ganti milik ma'ahu ya. Asal katanya ma'a bersama, ketika ditambah hu berarti bersama dia laki-laki, kembali ke Ali tadi, berarti dia. Nah, itu penjelasan tentang pembelajaran yang kedua. Lalu kita lanjut ya, iftahu as-safha
hadiyata asyara, halaman 11 ya, halaman 11. Al-qiraah di situ ada bacaan, al-maudu' ar-riyadhah, judulnya olahraga. Perhatikan di sini ada Ustaz buat gambar katanya merah, di sini ada biru ya. Zahabat talamizu ilal mal'abi mubakkirina lirriyadhah. Siswa-siswa ini jamak ya. Kalau tilmizun satu orang siswa, kalau tilmizani berarti dua orang siswa, kalau talamis berarti jamak taksir ya, berarti siswanya banyak. Siswa-siswa zahabat talamis ya, siswa-siswa telah pergi. Ini perubahannya beda lagi. Ini perubahan kata kerja lampau, kata kerja telah ya, berarti artinya telah ya. Makanya antum harus pahami mana perubahan, mana kata kerja telah dan mana kata kerja sedang. Jangan antum cari kata kerjanya apa, maksudnya telah apa bahasa Arabnya, sedang bahasa Arabnya apa. Jangan, cukup antum pahami mana dia yang telah kata kerjanya dan mana yang sedang. Cukup kita rubah seperti perubahan yang telah Ustaz jelaskan sebelumnya ya. Telah pergi atau siswa-siswa telah pergi ilal mal'abi, ke lapangan, mubakkirina lirriyadhah, lebih awal ya. Mubakkir ini kita artikan lebih awal atau pagi sekali boleh. Mubakkirina lirriyadhah, lebih awal untuk berolahraga. Li ini artinya untuk ya, untuk olahraga. Ar-riyadatu fil mal'abil madrasah, ya berolahraga di lapangan sekolah. Ya, al-mal'abu wasi'un, ya lapangan yang luas. Lapangannya luas. Jaro Ahmad, ini masih perubahan kata kerja telah yang merah ini semua ya. Ahmad telah berlari ilal mal'abi, ke lapangan ya. Ahmad berlari ke lapangan. Li'annahu, perhatikan di sini yang biru ini perubahan kata ganti milik. Karena bahwa sesungguhnya dia, hu ini kembali ke Ahmad. Karena dia Ahmad ya, ini kata ganti milik dari Ahmad, mutaakhiran, terlambat ya, mutaakhiran terlambat. Laiba Ahmad telah bermain kurotal qadam, bola kaki, ma'a asdiqaihi. Ya ini jamak ya. Asdiqo ini berarti teman-teman, berarti kita artikan jamak dari sodikun. Sodikun tadi kan teman tapi satu orang dia ya. Kalau asdiqai berarti jamak, teman-teman, bersama teman-temannya. Ini perubahan kata ganti milik. Perhatikan ketika dimasuki ma'a, maka akhirnya kita kasrokan, i-nya kasro, h-nya pun dikasrokan. Seharusnya kan sodiko uhu ya, kalau tanpa ada ma'a di awalnya ya. Berarti bersama teman-temannya fil mal'ab, di lapangan. Ronnal jarosa ya, bel telah berbunyi bel. Fazahabat talamiz ya, maka siswa-siswa pergi ilal maqasab, ke kantin, lil istiraha, untuk beristirahat. Itu artinya yang harus antum pahami perubahan satu dari perubahan kata ganti milik. Kalau perlu antum hafal, lalu antum coba masuk ke kata benda lain, antum coba mengungkapkan dalam bahasa Arab sesuatu itu menjadi milik antum, milik dia, milik saya, milik kami ya, milik kamu. Bagaimana caranya? Contohnya di sini kita buat rumah baitun. Bagaimana caranya? Kita bilang rumah dia, rumah kamu, rumah saya, rumah kami. Silakan antum coba ya. Lalu bagi ananda yang belum menulis kosakata, antum tulis lagi kosakata tadi. Yang pertama tadi kosakata tentang kata kerja, yang kedua kata benda ya. Antum tulis di buku latihan seperti biasa, kumpulkannya di akhir semester sebagai nilai tugas insyaallah. Ini pembelajaran kita hari ini. Syukran wa jazakumullahu khairan, ilal liqa fi yaumil ukhra. Sampai jumpa di hari yang lain. Barakallahu fikum jami'an. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.